Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan umur yang sampai saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eko Julianto Abdullah dengan NIM 20201880067 dan tanggal 20. Izin untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi indeks maturasi oosit pada pasien polikistik ovarian syndrome yang menjalani program in vitro fertilization. Pendahuluan, latar belakang polikistik ovarian syndrome adalah gangguan heterogen yang disertai kombinasi tanda dan kelebihan hormon androgen seperti hirsutisme dan atau hiperandrogenemia dan disfungsi ovarium seperti gangguan haid dan atau terdapat morfologi ovarium polikistik. PCOS yang terdiagnosis pada wanita usia subur. Menurut jurnal Mareta et al. 2018, dari semua wanita usia subur di seluruh dunia, 4-18% menderita PCOS. Pada tahun 2008, 61% responden PCOS menderita infertilitas. Pada tahun 2015, 67 atau sekitar 72,04% dari 93 pasien PCOS mengalami infertilitas. Wanita PCOS yang sulit mendapatkan anak masih bisa diatasi dengan melakukan in vitro fertilization atau IVF. IVF adalah program bayi tabung di mana embrio ditransfer setelah stimulasi ovarium terkontrol, tergantung pada keberhasilan pengambilan sel telur, pembuahan, dan transfer embrio. Stimulasi ovarian pada wanita dengan PCOS sulit karena ovarium cenderung menghasilkan respon berlebihan yang tidak terkendali. Perubahan biokimia ovarium yang rentan terhadap kelebihan androgen dikatakan berdampak negatif terhadap kualitas oosit, kualitas dan keberhasilan embrio. Folikulogenesis merupakan proses pertumbuhan dan pematangan folikel primordial menjadi folikel praovulasi yang tumbuh sempurna. Proses folikulogenesis dipengaruhi oleh banyak hormon, salah satunya ialah FSH dan LH. FSH dan LH merangsang pertumbuhan folikel antral, steroidogenesis, dan pematangan akhir oosit. Menurut Setiati et al. 2021, ketika terjadi peningkatan sekresi LH serta penurunan FSH, maka hal tersebut dapat mengganggu proses folikulogenesis sehingga menyebabkan leutinisasi yang prematur dan mempengaruhi proses maturasi menjadi folikel. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tingkat kematangan oosit pada pasien IVF dengan PCOS, apakah terdapat kesamaan maupun perbedaan dengan pasien non-PCOS, serta apakah terdapat faktor lain yang menyebabkan oosit tidak mencapai kematangan dan bahkan kegagalan, dengan harapan dapat mengetahui penyebab terjadinya hal tersebut sehingga dapat ditangani menjadi ke arah yang lebih baik. Rumusan masalahnya, apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks maturasi oosit, di mana tujuan umumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi indeks maturasi oosit pada pasien IVF dengan PCOS. Tujuan khusus, pertama untuk mengetahui hubungan usia terhadap indeks maturasi oosit pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan body mass index atau BMI terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan LH terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan FSH terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan AMH terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan progesteron terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan estrogen terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS, untuk mengetahui hubungan kadar gula terhadap IMO pada pasien IVF dengan PCOS. Manfaat teoritis, di mana diharapkan agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat menambah referensi dan wawasan bagi para pembaca agar meningkatkan pengetahuan ilmiah terkait faktor yang dapat mempengaruhi indeks maturasi oosit pada pasien IVF dengan PCOS. Manfaat praktisnya, pertama, hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi screening awal pada pasien PCOS yang melakukan IVF agar terhindar dari faktor-faktor yang memicu kegagalan maturasi oosit. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam meningkatkan keberhasilan program IVF pada pasien PCOS yang salah satunya adalah maturasi oosit. Tinjauan pustaka, Polycystic Ovarian Syndrome. PCOS adalah penyakit endokrin yang sering ditemukan kepada wanita semua ras dan etnik pada usia reproduktif. Penyakit ini ditandai dengan gejala siklus menstruasi yang tidak teratur, ovarian polikistik, dan hirsutisme. Biasanya juga disertai infertilitas, resistensi insulin, diabetes tipe 2, serta dislipidemia karena peningkatan faktor risiko. In vitro fertilization adalah teknologi untuk membantu pasangan mendapatkan keturunan dengan cara mengambil sel telur dari ovarium pasangan wanita, membuahi di laboratorium, dan mentransfer embrio yang sudah dihasilkan ke dalam rahim wanita. Jika pasien memutuskan untuk melakukan IVF, maka biasanya dibutuhkan 3 siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi pertama, pemeriksaan tambahan dan hiperstimulasi ovarium terkontrol dilakukan. Pengambilan oosit dan pembuahan sel telur dilakukan pada siklus menstruasi kedua, dan transfer embrio atau baltokista dilakukan pada siklus menstruasi ketiga. Seluruh proses memakan waktu sekitar 2-3 bulan.
Indeks maturasi oosit, folikulogenesis merupakan proses pertumbuhan dan pematangan folikel primordial menjadi folikel praovulasi yang tumbuh sempurna. Penilaian kematangan oosit dilakukan di laboratorium fertilasi in vitro bersama dengan pengambilan sel telur. Pematangan oosit diperiksa dengan mengamati morfologi oosit di bawah mikroskop dan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu imatur, intermediate, dan matur. Faktor-faktor yang berhubungan dengan PCOS. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mai et al. 2021 menyatakan bahwa wanita PCOS dengan usia lebih dari 35 tahun memiliki cadangan dan respon ovarium yang lebih baik, serta tingkat kehamilan kumulatif dan angka kelahiran kumulatif atau CLBR yang lebih tinggi selama 2 tahun dalam siklus IVF atau ICSI. PCOS dapat terjadi kepada wanita obesitas dan wanita yang kurus atau biasa disebut lean PCOS. Menurut Baria et al. 2021, dari studi yang dilakukan menyimpulkan bahwa pasien lean PCOS memiliki resiko metabolik yang sama dengan pasien obesitas karena menghasilkan jumlah jaringan adiposa visceral yang sama. Lalu menurut Hestiantor 2016, pada pasien PCOS, kadar serum LH lebih meningkat dibandingkan pasien tanpa PCOS, yang ditemukan meningkat pada 40-60% pada pasien PCOS. Kadar serum FSH mengalami penurunan, bahkan cenderung rendah dan menyebabkan penumpukan folikel antrum berukuran 2-8 mm. Jika lebih banyak folikel kecil, maka akan menyebabkan berhentinya proses pematangan secara dini, dan folikel tersebut gagal menjadi folikel yang matang. Pada pasien PCOS, karena memiliki banyak folikel kecil pada fase praantral dan antral, konsentrasi serum AMH menjadi tinggi. Tingkat konsentrasi AMH 3-4 kali lebih banyak dibanding ovarium normal. Pada wanita PCOS, sering menunjukkan resistensi progesteron. Di mana faktanya, sekitar 30% pasien PCOS gagal merespon terapi berbasis progesteron. Pada hari ke-7 sesudah ovulasi, progesteron akan mencapai puncak dan secara perlahan menurun sampai terjadi menstruasi berikutnya. Pada pasien PCOS, siklus ini terganggu karena terdapat peningkatan aktivitas sitokom P450C17 yang merupakan enzim untuk pembentukan androgen ovarium. Estrogen mempertahankan folikel dominan sampai ovulasi. Kadar estrogen yang diubah atau reseptor estrogen bisa berdampak negatif atas kesuburan wanita. Kadar gula dalam darah diatur oleh hormon insulin dengan cara memasukkan gula dari darah ke dalam sel dan jaringan tubuh. Namun pada pasien PCOS sering mengalami resistensi insulin. Hasil penelitian ini ditemukan pada sekitar 85% penderitanya. Berikut adalah kerangka konseptual yang dimana berangkat dari wanita usia reproduksi yang terdiagnosis dengan PCOS atau wanita dengan PCOS. Yang dimana PCOS ini adalah gangguan heterogen yang disertai kombinasi tanda dan kelebihan hormon androgen seperti hirsutisme dan atau hiperandrogenemia dan disfungsi ovarium, gangguan haid dan atau terdapat morfologi ovarium polikistik. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah BMI, yang baikline atau obesitas, dan hormon yang terganggu di mana LH yang meningkat, FSH yang menurun, AMH yang meningkat, progesteron yang normal ataupun meningkat, estrogen yang normal maupun meningkat, serta glukosa atau insulin resistensi. Nah, dampak kepada wanita PCOS ini, siklusnya menstruasi tidak teratur, hirsutisme, ovarium polikistik, dan biasanya terjadi juga resistensi insulin, diabetes tipe 2, dislipidemia, dan infertilitas. Apabila terjadi infertilitas dan ingin masih memiliki keturunan, maka dilakukanlah proses program in vitro fertilization. Nah, di mana ini dilihat dari indeks maturasi oositnya juga, di mana pertama terjadi pematangan oosit atau folikulogenesis yang merupakan proses pertumbuhan dan pematangan folikel primordial menjadi folikel praovulasi yang tumbuh sempurna, di mana ada tahapan folikulogenesis, di mana folikel primordial, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Nah, dari hasil itu dilihat di laboratorium untuk melihat pembagian oositnya, di mana terdapat 3 kategori yaitu imatur, intermediate, dan matur. Nah, folikulogenesis ini dipengaruhi oleh hormon LH, FSH, estrogen, progesteron, dan obat maturasi. Untuk hipotesis penelitian, H01 usia tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H11 usia mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H02 BMI tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H12 BMI mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H03 LH tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H13 LH mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H04 FSH tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H14 FSH mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H05 anti-modern hormon atau AMH tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H15 anti-modern hormon mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H06 hormon progesteron tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H16 hormon progesteron mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H07 hormon estrogen tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF.
H17 hormon estrogen mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H08 kadar gula darah tidak mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. H18 kadar gula mempengaruhi terhadap IMO pada pasien PCOS yang menjalankan program IVF. Untuk metode penelitian, di rancangan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif melalui pendekatan cross-seksional, di mana populasinya pada penelitian ini adalah seluruh pasien wanita usia reproduksi yang terdiagnosis polikistik ovarian syndrome atau PCOS dan sedang melakukan prosedur bayi tabung atau IVF di klinik ASHA IVF RSPHC Kota Surabaya, Jawa Timur. Di mana sampel ini digunakan pada penelitian ini adalah semua pasien wanita usia reproduksi yang terdiagnosis PCOS dan sedang melakukan program bayi tabung atau IVF. Kriteria inklusinya, satu pasien usia reproduktif yang terdiagnosis PCOS dan sedang menjalani program IVF di ASHA IVF RSPHC Surabaya. Pasien dengan rekam medis yang lengkap. Lalu kriteria eksklusi, pasien usia reproduksi yang sedang menjalani program IVF di ASHA IVF RSPHC Surabaya namun tidak terdiagnosis PCOS. Pasien yang rekam medisnya tidak lengkap. Lalu besar sampelnya yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling seluruh pasien yang terdiagnosis polikistik ovarian syndrome dan sedang melakukan prosedur bayi tabung atau IVF di ASHA IVF RSPHC Surabaya serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari bulan Juli hingga Desember 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan semua sampel bila semua anggota digunakan sebagai sampel. Klasifikasi variabel penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu indeks maturasi oosit, variabel independen yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya usia, BMI, AMH, LH, FSH, estrogen, progesteron, dan kadar gula. Untuk definisi operasional variabel, di mana usia merupakan data sekunder yang datanya diperoleh dari rekam medis mengenai data-data pribadi seperti tanggal dan tahun kelahiran pasien IVF dengan PCOS di klinik ASHA IVF RSPHC Surabaya. Yang cara pengukurannya diperoleh dari KTP yang terdapat di rekam medis. Nah, hasil ukurnya usia kurang dari 35 tahun, lebih dari 35 tahun dengan skala data nominal, BMI derajat gizi seorang yang diukur berdasarkan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam meter. Diperoleh dari data TB dan BB yang tertulis di rekam medis. Mana hasil ukurnya di sini, Lean kurang dari 18,5, normal 18,5 sampai 24,9, obesitas kelas 1 30 sampai 34,9, kelas 2 35 sampai 39,9, kelas 3 lebih dari 40, di mana kategorinya adalah ordinal. Nah, LH hormon yang diproduksi di hipofisis yang fungsinya memicu perkembangan hormon androgen diperoleh dari rekam medis. Normalnya 10 mu per L, tingginya lebih dari mu per L, rendah kurang dari mu per L, di mana kategorinya adalah ordinal. FSH ini diproduksi oleh hipofisis dan berperan dalam proses folikulogenesis, yaitu untuk perangsang pembentukan folikel praovulasi yang besar. Pada fase folikel tersier, FSH berperan penting dalam proses mitosis sel granulosa. Kekurangan FSH pada fase ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan folikel sehingga folikel menjadi atresia. Di dari rekam medis, rendahnya kurang dari 2 mu per ml, normalnya 2 sampai 12, tingginya lebih dari 12 mu per ml. Kategorinya ordinal. AMH, kadar AMH dapat mengetahui seberapa banyak cadangan sel telur dalam ovarium. Semakin rendah kadar AMH, semakin sedikit cadangan sel telur dan semakin kecil kemungkinan wanita bisa hamil. Diperoleh dari pemeriksaan lab darah pasien yang tertulis di rekam medis. Tinggi apabila dia lebih dari 30 Ng per ml, normal lebih dari sama dengan 1,2 Ng per ml, rendah kurang dari 0,3 sampai 0,9 Ng per ml. Kategorinya ordinal. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan memiliki fungsi untuk mempertebal dan mematangkan dinding endometrium yang sudah tumbuh kembali akibat hormon estrogen. Penebalan ini berguna untuk mempersiapkan dinding rahim sebagai tempat menempelnya zigot. Diperoleh dari data rekam medis, normalnya 0,89 Ng per ml, tingginya lebih dari 0,89 Ng per ml, rendahnya kurang dari 0,89 Ng per ml. Kategorinya ordinal. Estrogen hormon ini diproduksi di ovarium dan plasenta pada saat dalam kandungan. Berfungsi mempertebal endometrium untuk mempersiapkan implantasi serta menjaga elastisitasnya dan sebagai hormon yang berfungsi sebagai pematangan folikel. Diperoleh dari data rekam medis, di mana skala ukurnya menstruasi hari kedua, normalnya 20 sampai 80 Pg per ml, tingginya lebih dari 80 Pg per ml, rendahnya kurang dari 20 Pg per ml. Kategorinya ordinal. Kadar gula darah darah ini diatur oleh hormon insulin dengan cara memasukkan gula darah ke dalam sel dan jaringan tubuh. Kadar gula darah yang diambil dalam penelitian adalah kadar gula darah acak. Diperoleh dari data rekam medis, mana GDA-nya normalnya 70 sampai 100 mg per dl, rendahnya kurang dari 70 mg per dl, tingginya lebih dari 100 mg per dl. Kategorinya ordinal.
Nah, variabel dependennya yaitu indeks konsentrasi oosit, yaitu presentasi kemutangan oosit selama proses polikologenesis yang dimana terbagi tiga, yaitu imatur, intermediate, dan matur. Dipilih dari hasil laboratorium yang tertulis di rekam medis. Nah, untuk skalanya oosit imatur, gambarnya germinal vesikal berbentuk sferis berisi satu nukleolus besar dengan eksentrik. Oosit intermediate, oosit dalam fase pembelahan metafase 1 dengan gambaran tanpa badan polar serta germinal vesikal. Oosit matur, fase pembelahan metafase 2 polar body 1 beserta previtelent space berbentuk kecil, struktur oplasmik oval berisi 23 kromosom, mana kategorinya ordinal. Nah, coba penelitian ini menggunakan data rekam medis di klinik ASHA IVF RSPHC Kota Surabaya, Jawa Timur periode Juli sampai Desember 2022 dengan melihat variabel independen terhadap variabel independen. Lokasi dan waktu penelitiannya, di mana lokasinya di klinik ASHA IVF RSPHC Kota Surabaya, Jawa Timur, waktunya Juli sampai Desember 2022. Prosedur pengambilan atau pengumpulan data, suatu pengajuan etik ke Komite Etik FKUM Surabaya dan klinik ASA IVF RSPHC Surabaya untuk mendapatkan sertifikat kelayakan etik penelitian kesehatan. Meminta surat pengantaran dari FK, ketiga perizinan penelitian di SPHC, persetujuan pihak rumah sakit untuk pengambilan data, penetapan jumlah populasi dan sampel penelitian, pengambilan data rekam medis, pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS, melarikan hasil dan kesimpulan penelitiannya. Dan berikut adalah bagian alur penelitiannya. Lalu pengolahan data di sini saya menggunakan editing komputer, menggunakan komputer yang dimana menggunakan pengolahan data editing, coding, data entry, dan data cleaning. Lalu analisis datanya menggunakan analisis univariat dan bivariat. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan semata-mata hanya ada dari dalam diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.